Ya, oke ya. Selamat siang Denup ya. Kita udah masuk kembali ya. Tadi kita sudah istirahat bersama-sama. Oke, Denup, ingat kembali kalau ada kawat lurus berarus, titik di sini arah B-nya kemana tadi? Masuk atau keluar? Halo? Denup. Masuk. Masuk, Ibu. oke. Ini jaraknya tadi apa? A ya? Jaraknya ini adalah A, maka B di titik P ini rumusnya apa tadi? Siapa yang ingat? Sama dengan? Mu 0I dibagi apa? 2 pi A ya, jangan lupa ya. Mu 0I dibagi 2 pi AI kuat arus, A-nya itu adalah jaraknya. Lalu ingat lagi untuk yang kawat melingkar. Kawat melingkar. B di P sama dengan apa? Ayo. Hilang apanya? Hilang pi-nya ya. Mu 0I dibagi dengan 2A. Kalau ada N lilitan berarti kamu tambahkan aja N ya. Kemudian untuk yang solenoida ya, solenoida ini panjangnya adalah L gitu ya. Ini ke sini, maka B di pusat sama dengan apa? Ayo. Mu 0 I N per L. Untuk B di ujung itu sama dengan mu 0 I N dibagi dengan 2L ya, atau sama dengan 1/2 B di pusat ya. Lalu satunya lagi yaitu untuk toroida. Seperti ini ya. Maka B di titik pusatnya, pusat daripada toroida itu sama dengan mu 0 I N dibagi dengan 2 pi A. Di mana A-nya sama dengan apa? Jari-jari efektif ya. R1 ditambah dengan R2, ini kita bagi dengan 2 ya, gitu. Nah, sekarang kita akan belajar lebih jauh lagi tentang B-nya ini. Ibu, boleh saya bertanya, Ibu? Boleh, kenapa? Di slide sebelumnya, Ibu. Kenapa di slide sebelumnya ya? Oke. Mu itu apa, Ibu? Apa? Mu. Mu 0. Mu 0 itu tadi apa? Sama dengan apa? Konstanta, Ibu. Konstanta, Ibu. Iya, konstanta. Mu 0-nya sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7, ini satuannya Weber per ampere meter ya. Itu nilai daripada mu 0 ya, tetapan ya. Oke? Sama saya mau tanya lagi, Bu. Itu N kalau misalnya di N jumlah lilitan. Kalau cuma 1 berarti N-nya sama dengan 1. Kalau ada 100 lilitan berarti N-nya sama dengan 100 gitu. Sama yang di sini juga sama. Ini jumlah lilitannya berapa gitu. Oke? Kenapa, Ibu? B pusat dengan B ujung itu, Ibu? Beda, Ki. Beda, ya. B di titik pusat di sini, induksi magnet di titik pusat dengan induksi magnet di ujung memang beda. Besarnya beda. Nah, untuk yang di titik pusat ini dirumuskan mu 0 IN dibagi dengan L, kemudian yang di ujungnya itu sama dengan setengah daripada B di pusat. Induksi magnet di bagian pusat sini memang lebih kuat dibandingkan dengan induksi magnet di bagian ujung. Gitu. Kamu ingat pelajarannya SMP punya yang kalian menentukan kalau ada kumparan gini, ya. Lalu di sini dihubungkan dengan beda potensial. Ini kan kumparan ini kan akan berubah menjadi magnet ya, bisa ada medan magnet di luarnya. Nah, ini tergantung kepada inti besinya di dalam, kekuatannya bagaimana, sama arus yang mengalir juga bagaimana. Nah, ini nanti akan membentuk kutub utara selatan ya. Ingat ini. Nah, untuk daerah di pusat ini lebih kuat dibandingkan dengan daerah di ujung. Seperti itu induksi magnetnya ya. Makanya berbeda rumusnya, untuk di pusat di ujung itu beda. Oke? Bisa? Bisa, Ibu.
Oke ya, nah sekarang kita akan melihat kalau ada beberapa kawat nih ya. Sebutlah ini kawat yang pertama, ini di alir arus adalah I1, kemudian ada ya kawat yang kedua Ibu pakai warna biru deh, ya supaya berbeda ya. Kawat kedua juga ini dialiri arus arahnya juga ke atas, misalnya ini adalah I2, yang merah adalah I1 ya. Lalu ada kawat lagi satu lagi nih ya, Ibu kasih warna hijau yang arahnya sama nih ya. Jadi ini berarti I3. Lalu ada beberapa titik nih. Titik pertama ada di sini, titik P, kemudian ada titik Q, kemudian ada titik R, lalu ada titik S di sini. Ya. Jadi ada P, Q, R, S. Nah, kita mau melukiskan arah daripada induksi magnet di masing-masing titik. Karena ada 3 buah kawat berarus, ini ada di sekitar 3 buah kawat berarus, berarti di titik P itu dia mengalami induksi magnet dari kawat pertama, dari kawat kedua, dan juga dari kawat ketiga. Di Q juga sama, dia mengalami induksi magnet dari kawat 1, kawat 2, kawat 3, R dan S juga sama. Ibu hanya akan menggambarkan untuk yang di titik P ini. Di titik P ini arahnya B1-nya kemana coba? Ada yang tahu? Di sebelah kiri kawat berarus arusnya naik. B-nya kemana? Masuk atau keluar? Keluar, Ibu. Keluar ya. Keluar ini perjanjiannya ini ya, arahnya ya. Jadi ini berarti kita tulis B1P. Nah, kemudian sekarang B2-nya di titik P. Masuk atau keluar? Ayo. Keluar juga, Ibu. Keluar juga, oke. Ya, ini berarti adalah B2 di P. Sekarang terhadap arus 3. Keluar juga. atau masuk? Keluar juga ya? Iya, Pak. Oke, keluar juga. Ya, ini adalah B3 di P. Nah, karena arahnya semuanya searah, maka B di titik P besarnya berarti sama dengan apa? B1 ditambah apa? B2 ditambah dengan B3 ya. B1 tambah B2 ditambah dengan B3. Nah, sekarang bagaimana di titik Q, di titik R, dan di titik S? Nanti kamu coba buat arah-arahnya kemana aja ya. Jadi, kalian hanya diminta menggambar arah induksi magnetnya ya, menggambar arah induksi magnetnya. Sekarang Ibu mau kasih angka nih ya. Ibu kasih angka tapi Ibu akan bikin beda lagi. Jadi itu tugasnya ya, tugasnya. Sekarang ini anggaplah I1, Ibu akan kasih angka I1-nya di sini sama dengan misalnya 10 ampere. Kemudian I2-nya Ibu akan kasih arah ke bawah. Nah, ini I2. I2 Ibu akan kasih angka misalnya 20 ampere. Lalu I3-nya Ibu akan pakai arus arahnya naik ke sana. Jadi ini adalah I3 sama dengan 40 ampere. Nomor absen 1 coba kerjakan di titik P, nomor absen 2 kerjakan di titik Q, nomor absen 3 kerjakan di titik R, nomor absen 4 kerjakan di titik T. Berikutnya 5 berarti kembali ke P, 6, 7, 8, 9 kembali di P lagi, begitu seterusnya. Bisa diikuti? Bisa atau bisa? Bisa ya? Bisa. Ya, sekarang jaraknya nih mau berapa senti? P ke 1. Enggak ada yang bilang, udah Ibu kasih 4 cm. Ya. Kemudian Q ke 1 Ibu kasih angka 2 cm.
Kemudian jarak kawat 1 dan kawat 2 Ibu kasih 8 cm. Masalahnya nggak ada yang mau jawab sih. R. R-nya Ibu kasih angka sama dengan berapa ya? 5 cm. Kemudian jarak kawat 2 dan kawat 3 Ibu kasih angka di sini 9 cm. Lalu jarak kawat titik T ke kawat ketiga di sini berarti berapa ya? Kira-kira berapa? 6 lah ya. 6 cm. Dah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya. Apakah B1 di P, B1 di Q, B1 di R, B1 di T sama? Halo, ada 31 anak. B1 di P, B1 di Q, B1 di R, B1 di T sama enggak? Beda Ibu. Beda. Kenapa? Di samping Karena- artnya berbeda, jaraknya juga berbeda. Ya, oke. Sekarang Ibu akan hitungkan aja untuk di titik P, B1-nya ya, di P. Di P. I1 berapa? 10 ampere ya. A-nya berapa? 4 cm berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Mu 0 tadi nilainya berapa? Halo. Luha. Renut. Tidur semua ya ini ya? Sungguh terlalu loh. Lupa Yunol. Ibu. Berapa? Lupa rumusnya. Ibu. Lupa. Aduh, Lupa, inget Bu. dong. 4pi kali 10 pangkat min 7 apa? Weber per ampere meter. Jawaban paling enak. Lupa ya. Di titik P atau B1-nya ini berarti sama dengan apa? Mu 0 I1 dibagi dengan 2 pi A1. Kasih masuk nih. Ingat, kalau sudah masuk angka, satuan harus apa? Kalau udah masuk angka satuan harus apa? Ngikut. Jangan ditinggal ya, nanti diculik loh sama orang loh ya. 10 pangkat min 7 ini Weber per ampere meter. Kali I-nya berapa? I1? 10 ampere. 10 ampere. Kemudian dibagi dengan 2pi dikalikan A. Ini 2pi dikalikan A-nya berapa? A1? 4 Ampere. Ibu. pi loh. A1 10 ini loh. Oh, A1-nya 4. Yuk, 4 kali 10 pangkat minus 2. 2 meter. Satuan yang bisa hilang yaitu apa? Apa satuannya bisa hilang? Ampere. Ampere, jangan Ampernya. ragu-ragu. Oke, sekarang apalagi yang bisa dihilangkan? Iya, Ibu. Pi-nya, Bu. Pi-nya, oke. Lalu angka berapa lagi? Meternya. 4. Meter nggak meternya boleh enggak. per meter. 4. Lalu apalagi bisa dicoret? 2 sama 10, Ibu. 2 sama 10. Jadi angka berapa? 5. Yuk, ayo. 5. Ibu, Oke. Apa? 10-nya dicoret dengan 10 pangkat minus 2. Oh, boleh. Cuma dibagi 2 kan lebih gampang. 10 pangkat min 2-nya kan bisa naik. Jadi 10 pangkat 2, ya kan? Ya atau ya? Ya, Ya, oke. Ya, B1. Berarti sisa angka berapa nih? Sisa angka berapa? Yang tersisa? 5 Ibu. 5. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat minus 2. Jadi 10 pangkat berapa? Minus 5. -5.
10 pangkat min 5. Satuannya jadi apa? Weber per Weber meter per segi. Atau disebut apa tadi? Apa yuk? Tesla. Yes, pintar. 100. Nah, ini baru cari B1. Silahkan dilanjutkan cari B2 dan B3 untuk titik P. Ya. Lalu nanti yang Q, ingat absen 2. Lalu absen berapa lagi? 6 dan seterusnya ya. Di titik R berarti absen 3, kemudian 8 dan seterusnya. 7 ya. Nah, kemudian di titik T absen 4 sama absen 8 dan seterusnya ya. Oke, silakan dikerjakan. Sekarang. Ibu, bertanya Ibu. Pertama boleh. Jadi kalau misalnya yang saya cari tugasku itu yang di titik P, berarti yang perbedaannya untuk di I1, I2, dan I3 itu hanya jaraknya tuh Ibu? Jaraknya beda, I-nya beda juga dong. Ini kan I-nya sendiri-sendiri. I2-nya 20 ampere, I3-nya 40. Jaraknya beda. Jadi kalau untuk jaraknya sama I-nya saja. Iya, nanti ini kan kalau di P ini kan berarti R2, A2 berapa ini? A2-nya? 12 Berapa? kali 10 pangkat min 2. 8 tambah 2 tambah 4 berarti 12 ya. Nah, terus untuk yang R3 A3 berarti berapa? Wah, keren ini angkanya. 9 tambah 8 tambah 4 berarti 19 ya. Aduh, kasihan. Ibu ganti deh angkanya supaya bulat gitu ya. Ibu bikin 10 aja ya. Oke, Ibu ganti angka 10 deh. Yang ini 9-nya Ibu ganti 10 supaya kamu enggak setengah mati ngitung. Oke. Ya. Bisa ya? Silahkan dikerjakan sekarang. Masih ada waktu tuh, berapa menit tuh? Masih ada waktu. Kita sampai jam berapa? Loh, enggak ada yang tahu sampai jam berapa. Bentar. Kita sampai 12. Oh, jam 2. Berarti masih ada waktu 20 menit tuh. Bisa ya? Oke, silakan dikerjakan. Hah? Tulis di kertas folio. Oh, sekarang dikerjakan. Iya, di folio nggak apa-apa.